Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat badan, sehingga kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita sampaikan, junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan beribu nikmat dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami berdua untuk menyampaikan kultum yang bertemakan Sabar dan Syukur. Sabar dan syukur sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, karena di setiap hari kita suka mendapatkan kebahagiaan dan juga kesedihan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam prosesnya kita selalu mungkin merasakan rasa sedih, rasa kecewa, bahagia, semua dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita juga merasakan rasa kehilangan. Nah, kita harus menyikapinya seperti apa sih? Nah, di sini kita harus bersabar. Ada saatnya kita merasakan tugas banyak sekali, tugas yang sudah numpuk, kadang kita suka sakit hati sama perkataan orang lain. Kita menyikapinya juga dengan rasa sabar. Nah, dalam hal ini kita sebagai muslim diajarkan untuk menyikapi setiap keadaannya dengan rasa sabar. Apapun itu apa yang kita rasakan setiap harinya, entah itu sedih, marah, kecewa, kehilangan, semuanya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar di sini bukan putus asa tanpa usaha, melainkan putus asa dan yakin bahwa rencana Allah pasti lebih baik dari rencana yang sudah kita susun. Nah, dalam ayat tersebut Allah menyatakan juga bahwa setiap orang yang sabar itu akan selalu dimudahkan dalam jalannya, atau Allah pun akan memberikan setiap pertolongan pada hambanya yang bersabar. Sabar memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada sabar dalam ketaatan. Sabar ketika kita sedang malas sholat tepat waktu. Sabar ketika kita sedang malas menuntut ilmu dan pergi ke kampus pagi-pagi. Nah, sabar yang kedua itu ada sabar kemaksiatan dalam hal maksiat. Nah, di sini maksudnya seperti apa? Dalam hal maksiat, misal seperti kita bersabar dalam hal menahan diri dalam kenakalan remaja akibat dari lingkungan kita ataupun kenakalan-kenakalan yang lainnya yang berpengaruh pada diri kita. Yang ketiga, ada sabar dalam menghadapi ujian. Kita harus selalu sabar ketika kita sedang mendapatkan ujian seperti ada keluarga yang meninggal, kita ditinggal oleh orang yang tersayang, atau musibah seperti banjir, kebakaran, dan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu nggak sih dalam hal sabar ini punya cerita? Nah, kita ambil cerita dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu seorang yang sangat penyabar, entah itu dihina, mungkin dicaci maki dalam proses dakwahnya yang sangat berat. Tapi di sini Rasulullah SAW menyikapinya dengan satu, sabar. Nah, di sini Allah memberikan pertolongan dalam proses dakwahnya. Dari cerita tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa orang-orang yang sabar akan lebih kuat dan lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya itu adalah syukur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum, yang artinya jika kamu bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Nah,
Di sini bersyukur itu bukan cuma sekedar kita mengucapkan alhamdulillah, tapi bersyukur dalam kehidupan kita itu kita melakukan apapun dengan yang positif, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita rajin beribadah, kita rajin belajar, menghargai orang tua, dan berteman dengan lingkungan yang sangat positif bagi kita sendiri. Itu adalah suatu rasa syukur yang kita harus rasakan atau kita terapkan dalam kehidupan kita, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah pada setiap apa yang kita rasakan. Sabar dan syukur adalah dua hal yang saling berdampingan. Ketika kita sedang diberikan ujian, kita harus bersabar, dan ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Hikmah dari sabar dan syukur ini, kita akan merasa hidup kita akan menjadi tenang, damai, dan tidak mudah putus asa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang penuh dengan rasa sabar dan rasa syukur. Sekian kultum dari kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.